Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Syahid. Saya akan melanjutkan mengenai pemrograman terstruktur, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang array multidimensi. Apa itu array multidimensi dalam C++? Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi atau ruang. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk tabel atau matriks. Sederhananya, array multidimensi adalah array di dalam array yang memungkinkan kita menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Adapun beberapa poin penting yang kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada bentuk umum deklarasi, kemudian inisialisasi langsung, mengisi data secara manual, dan yang terakhir itu perulangan nested array multidimensi. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk umum pendeklarasiannya, di mana array multidimensi ini memiliki aturan dalam pendeklarasiannya, di mana yang pertama kita harus menentukan tipe datanya, kemudian ada nama array, kemudian selanjutnya ada dua kurung siku, di mana kurung siku pertama itu kita menentukan jumlah barisnya, dan si kurung siku kedua itu kita menentukan jumlah kolomnya. Contohnya ada di bawah ini, di mana saya telah membuat satu perintah dengan tipe datanya integer, kemudian nama array-nya itu angka, dan menentukan jumlah barisnya itu ada sebanyak 2, dan jumlah kolomnya itu 3. Untuk penggambarannya itu saya bisa berikan lewat Excel. Terdapat 2 baris, dan array itu selalu dimulai dengan angka 0, jadi di sini saya buat 0 dan 1. Untuk baris itu gambarannya itu lurus ke samping, sedangkan kolom itu lurus ke bawah. Tadi ditentukan kolomnya itu 3, 0, dan 2. Beginilah penggambaran sederhananya untuk array multidimensi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi langsung. Di sini saya membuat menambahkan di dalamnya 2 baris, di mana baris pertama itu saya isikan angka 1, 2, 3, di mana setiap angka ini memiliki lokasi masing-masing. Untuk angka 1 itu disimpan di angka dengan indeks 0,0, kemudian angka 2 itu disimpan dengan indeks 0,1, begitupun seterusnya sampai angka 6, di mana angka 6 ini disimpan dalam angka dengan indeks 1,2. Untuk penggambarannya itu di sini saya menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk pengkodeannya itu langsung saja kita buat. Di sini saya membuat integer, kemudian nama array-nya, berapa jumlah barisnya, dan berapa jumlah kolomnya. Kemudian kita tambahkan di dalamnya. Untuk baris pertama itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian baris kedua itu terdapat angka 4, 5, dan 6. Kemudian kita coba memastikannya apakah lokasi indeksnya itu telah betul. Saya coba akan memanggil angka 1 tersebut, yang ini, dengan menyebutkan lokasi indeksnya. Untuk lokasi indeks angka 1 itu berada pada indeks 0 dan 0. Kita coba menampilkannya dengan perintah cout. Apakah berhasil? Dan kita telah berhasil memanggil angka 1. Dan untuk lokasinya itu 0,0. Untuk lokasi 1 itu terdapat pada baris 0 dan kolom 0. Kemudian poin selanjutnya itu kita bisa mengisi data secara manual. Tetapi bisa dibilang ini caranya lebih ribet, karena kita harus mendeklarasikan, memanggil ulang nama array-nya, kemudian memanggil lokasi indeksnya, kemudian mengisinya dengan angka yang akan kita pakai. Di sini saya coba akan menerapkannya, tetapi di sini saya akan langsung menimpanya, di mana
Saya akan mengubah nilai dari 0 tadi menjadi 5. Dan kita coba panggil lagi dengan cout. Dan kita lihat apakah pengisian secara manualnya berhasil. Dan kita lihat angka satunya tadi telah kita ubah dengan secara manual menjadi angka 5. Kemudian selanjutnya ada perulangan nested array multidimensi, di mana untuk menampilkan semua isi array 2 dimensi, kita bisa menggunakan perulangan bersarang atau nested loop. Di mana contoh sederhananya ada di slide berikut. Kemudian di penjelasan ini terdapat dua for, di mana for yang pertama kita gunakan untuk loop luar untuk baris. Kemudian for yang kedua itu kita gunakan sebagai perulangan untuk kolomnya. Langsung saja kita ketik saja langsung. Ini hapus dulu. Kemudian langsung saja kita buat perulangannya, di mana ini sebagai barisnya. Kita telah menentukannya 2. Kemudian I lebih kecil. Ini kita buat 0. Kemudian di sini I lebih kecil dari 2. Kemudian I-nya itu increment. Kemudian kita buat perulangannya lagi di dalam, di mana perulangan yang ini untuk kolomnya. Di sini kita gunakan variabel J. Dari 3. Kemudian J plus. Kemudian kita melakukan menampilkannya dengan cout. Di sini kita coba angka menggunakan dengan jumlah baris dan kolomnya itu sesuai dengan perulangannya. Kita berikan string di dalamnya sebagai pemisah. Kemudian titik koma. Kemudian di bagian luarnya kita tambahkan cout juga untuk sebagai pemberi baris baru. Kita coba jalankan apakah berhasil melakukan perulangan. Dan hasilnya kita telah berhasil melakukan perulangan, di mana kita akan memanggil seluruh isi dari array multidimensi tersebut. Hasil outputnya seperti tabel berikut. Kemudian selanjutnya ada tugas untuk membuat program perkalian matriks menggunakan array multidimensi. Langsung saja kita pergi ke bagian kode. Di sini kita bisa langsung menghapus perulangan yang tadi. Kemudian kita untuk yang pertama itu membuat matriks yang akan dikalikan, di mana jumlah barisnya itu 2 dan jumlah kolomnya 2. Kita isikan pada baris pertama itu ada angka 1 dan 2. Kemudian untuk baris kedua itu ada 3 dan 4. Kemudian selanjutnya kita membuat matriks kedua, yang karena kita membutuhkan 2 matriks untuk dikalikan. Jumlah baris dan kolomnya juga 2. Kemudian untuk baris pertama kita isikan dengan 5 dan 6. Kemudian baris kedua kita isikan dengan 7 dan 8. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel hasil yang akan menyimpan hasil perkalian. Jumlah baris dan kolomnya sama.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat perulangan untuk melakukan perkalian matriks. Langsung saja kita membuat for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 2, i plus plus. Perulangan yang pertama ini untuk melakukan perulangan pada baris, dan kita membuat perulangan kedua untuk kolomnya menggunakan variabel j. Kemudian kita panggil variabel hasilnya dengan isi jumlah baris dan kolom itu sesuai pada perulangan yang kita buat di atasnya. nj sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perulangan lagi di mana menggunakan variabel k, di mana variabel k ini untuk menampung nilai yang akan dikalikan. Kemudian kita membuat variabel hasil dengan baris dan kolom sesuai perulangan. Kemudian kita pasang logika perkalian, di mana matriks yang pertama dengan jumlah baris dan kolom dikalikan dengan matriks kedua. Dengan di dalamnya ada nilai K dan nilai J. Coba jalankan. Apakah tidak ada error? Terdapat error. Kurang titik koma. Kurang titik koma juga guys. Dan kodenya berhasil dijalankan. Kemudian selanjutnya kita buat perulangan untuk menampilkan hasilnya. Kita buat lagi for, di mana menggunakan variabel i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 2, kemudian i plus plus. Kemudian perulangan lagi di dalamnya menggunakan variabel j dan j lebih kecil dari 2, j plus plus. Kemudian kita panggil fungsi cout untuk menampilkan hasilnya. Berikan string pemisah. Kemudian ini. Dan kita berikan di bawahnya juga sebagai pemberi baris baru endline. Kita coba jalankan. Kita berikan di sini string hasil perkalian matriks.
Ada error, di sini kita lupa titik koma. Lupa titik koma juga. Berikan garis baru. Dan kita telah berhasil melakukan perkalian antara dua matriks. Karena metode perkalian dalam matriks itu yang dikalikan adalah baris dari matriks pertama dan kemudian kolom dari matriks kedua, maka hasilnya didapat 19, di mana 1 dikali 5 ada 5, kemudian ditambah baris pada matriks pertama 2 dan 7, di mana 2 kali 7 14, 5 ditambah 14 itu maka akan menghasilkan 19. Demikianlah hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.